Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah haji qalbu rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kitab Sirul Asrar. Terlebih dulu bersyukur pada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, dan itu semua pertanda Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita. Untuk itu kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa marilah kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimakumullah, hari ini kita secara khusus ada di pasal 5 mengenai kitab di dalam kitab ini, yaitu Al-Faslu Khamis fi Bayani Taubat wa Talqin. Bab yang menerangkan taubat dan talqin. Sesungguhnya ini sudah bab 6 ya, karena dulu pendahuluan itu tidak kita hitung, tapi itu juga sangat dalam. Namun demikian kita ikuti apa yang ada di dalam kitab ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ya ayyuhal murid annal maradi bil madhkurah. Ketahuilah para murid-murid bahwa maratib madhkurah, tentang martabat-martabat yang telah dijelaskan di atas, Bapak Ibu sekalian sudah tahu, mulai ruh jismaniyah, ruh ruaniyah, ruh sultaniyah, dan ruh sirriyah, ya, ruh kudus itu. Bapak, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. La tahsulu illa bitaubat an-nasuha. Itu semua tidak akan bisa tercapai, tidak dapat kita mencapainya kecuali dengan taubatan nasuha. Taubatan yang semuanya itu didasarkan pada 4 prinsip: mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, tidak akan mengulangi, dan semuanya itu adalah minta maaf, dan menjadi prinsip dari taubatan nasuha. At-taubat kullu ru'sul hasanah. Taubat itu dasar azas segala kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau tobat, tidak dibersihkan atas dosanya, maka dia juga tidak akan bisa melakukan kebaikan secara sempurna. Mengapa orang masih doknyeng? Nah, kadang kala baik, kadang kala tidak. Itu taubatnya belum betulan. Masih ada taubatnya taubat apa itu? Cabai, ya. Taubat ingat lagi. Itu yang pertama, syaratnya adalah bitaubatin nasuha.
Yang kedua, wabit talqin wal bai'at min ahlihi. Orang yang bisa menuju kepada marotib, tingkatan yang disebut dengan roh qudsi, ruh kesucian yang ada di dalam diri kita itu bil takin atau bil bai'at min ahli, ditaubat, ditalkin, dibaiat dan ditalkin dari ahli. Ahli di sini adalah para mursyid, para syekh yang memang diperintahkan untuk mengajari secara spiritual di dalam sebuah tarekoh. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alzamahum kalimatat taqwa, di dalam surat Al-Fat ayat 26. Dan Allah mewajibkan kepada mereka mendapatkan kalimat takwa. Mahwa kalimat takwa. Apa itu kalimat takwa? Wa ya kalimatul la ilaha illallah bisarti akhdihi min qalbi taqiyin taqiyin. Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dengan syarat diambil dari orang yang at-taqi, yang takwa, dan semuanya itu orang yang memang sudah tercerahkan dalam urusan kedekatan dan orang mendapatkan mandat untuk mendekatkan diri pada Allah mimma syawilah. Yang orang itu, mursyid itu tiada lain ditujukan adalah selain dari, tidak boleh selain dari Allah. Artinya memang semuanya itu adalah ditujukan hanya memikirkan kepada Allah. Apakah mursyid kerja itu tidak memikirkan Allah? Tidak. Orang-orang yang tasawuf, orang yang torekoh, meskipun dia pejabat, meskipun dia masih bekerja, bukan berarti tidak memikirkan, tidak tertuju pada Allah. Memang itu maisah yang hukumnya wajib. Tapi semua yang apa diabdikan, yang diperoleh dalam hal bekerja, baik itu pegawai negeri, baik itu pegawai BUMN, maupun pegawai swasta, bisnis, semua itu lil akhirah. Ya. Lil lah. Bukan untuk kesenangan di dunia. Para mursyid sepanjang zaman di sebuah pemerintahan selalu menjadi penasihat spiritual. Bahkan ada seperti Syekh Amir Kulal, ya, sanad ke-17 dari Thariqat Naqsyabandi, beliau adalah gubernur di Bukhara. Jadi seseorang pejabat, seorang pengusaha, seorang pegawai BUMN tidak menghalangi untuk lebih dekat dengan Allah. Jangan dikatakan, oh saya masih pegawai, nggak perlu tarekoh, nggak perlu mendekatkan diri Allah. Tidak, bukan itu. Ya, min qalbi takin tatian mimma siwalah la kullu kalimatin tusma'u min afwahihil ammah. Dan bahkan kalimat la ilaha illallah itu yang didengar dari bacaan orang awam. Oh iya, orang awam juga membaca la ilaha illallah. Tapi beda orang yang membaca la ilaha illallah setelah ditalkinkan, setelah dibaiat dalam sebuah tarekat, dengan orang yang mengucapkan biasa saja, umum, ya, bi afwahil amah, yang dibaca oleh orang awam itu beda. Wa in kana lafdzul wahidan, hurufnya sama 12. Kemarin kan sudah kita bahas kan? Lafadznya sama. Tapi satu, cara pengucapannya ketika la itu nafi, ya,
isbat, la ilaha illallah nafi isbat itu, maka menghunjam dari seluruh sanubari, sejak dari pusar digerakkan sampai menundukkan otaknya, akalnya, kemudian sel-sel yang di dalam dirinya itu diluluhkan, kemudian kolbunnya yang masih menggoda itu, maka itu harus ditaklukkan. Lihat hati kamu jangan tergoda nafsu. Nah, itulah la ilaha illallah, dari latifatul afaq tarik ke latifatul natikoh, turun sampai latifal ruh, diturunkan lagi, ditembakkan lagi kepada latifatul qalbi atau latiful afaq. Kalau orang umum la ilallah hanya mulut, tapi orang yang bertarekoh itu sudah bisa bisa menyentuh titik-titik ruhaniyah kelembutan yang ada di dalam diri kita. Ya, wa in kana lafdzul wahid, meskipun hurufnya sama, walakil makna mutafawitun, tetapi sebab untuk itu kalbu yang hidup itu mengambil bibit tauhidnya yang hidup. Li'annal qalbu innama yahya idza akhadha yadaru tauhid. Karena kalbu yang hidup itu ketika menyebut nama Allah, maka nama itu juga hidup. Tapi kalau kalbunya mati, menyebut nama tersebut tidak mempunyai impak di dalam dirinya, menghunjamkan diri pada Allah, yang akhirnya musyahadah. Itu memang betul kita syahadat, tapi mulut. Tapi kalau orang sudah ditalkin, sudah orang itu dibaiat dalam sebuah tarekat, insya Allah cara menyebutannya sudah dalam posisi yang sangat hidup. Karena apa? Min qalbi khayyin. Karena hatinya sudah hidup. Ya. Fayakunu batun kamilan, sehingga bibitnya apa? Sempurna. Anda menyebut nama Allah di dalam itu menjadi bibit sempurna, mempunyai kalimat tauhid qalbun yang hidup, itu akan hidup. Tapi kalau Anda menanam bibit tidak sempurna, ditanam tidak buah tanah di kolbun yang masih aswadul qulub, masih hitam, maka dia tidak akan tumbuh dengan ya. Wal batru ghairul balighi la yambutu. Ya, sedangkan bibit yang tidak unggul tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi mengapa itu guru mursyid itu penting untuk membimbing cara menyebutkannya, cara menyentuhkannya di dalam diri kita melalui latifah-latifah yang ada di dalam diri kita, kelembutan-kelembutan, ya, ada latifatul qalbinya, latifatul ruhnya, latifatul sirnya, latifatul akhfanya, khofinya, natikohnya, dan jami'ul badan. Itu semua disentuh melalui kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah di dalam melafadzkan nafi isbat. Para jamaah rahimakumullah, walidzalika unzila kalimatut tauhid fil Qur'anil azim fi maudhi'in. Oleh karena itu kalimat tauhid diturunkan dalam Al-Quran memiliki dua makna, maudhi'ain. Ahaduma, yang pertama, muqarribun bil qawli dzahiri. Kalimat tauhid yang setara diungkapkan secara lahiriah. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan pada Allah mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Di dalam surat As-Saffat ayat 35. Fahadha fi haqqil haqqil awam. Kalimat tauhid ini adalah diucapkan oleh orang awam. Betul, la ilaha illallah.
Ketika la ilaha illallah tidak menghunjam di dalam diri, mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, tidak ada makrifat kepada Allah, hidupnya tidak makrifatullah. Itu berarti apa? Menyebut nama Allah tapi tidak dekat dengan Allah. Itu dikatakan sebagai orang yang sombong menurut surat yang saya bacakan tadi As-Saffat 35. Jadi begitu Bapak. Wasani yang kedua, makrunun bil ilmil hakiki. Kalimat tauhid ini disertai ilmu hakikat. Berbeda. Orang yang tidak bertorikoh, makrifat hakikat dengan orang yang sudah insya Allah bertorikot dalam rangka menjemput makrifat untuk mencapai hakikat itu berbeda. Kama qala ta'ala seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Di dalam surat Muhammad ayat 19. Wa'lam ketahuilah annahu maka sesungguhnya la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfira lidzambika dan orang itu selalu dzambik ya memohon ampun atas dosanya dan bagi dosa orang-orang yang mukmin dan mukminat. Nah, ini semua ya Bapak sekalian berbeda. Karena disinilah seorang yang musyahadah la ilallah ditambah dengan tadi istighfar setiap saat, kemudian dia melakukannya dengan cara kaifat yang benar, nafi isbat, wal ismudat, maka menghasilkan kedalaman menghunjamkan kalimat tauhid di dalam diri kita. Tapi kalau orang umum biasanya hanya mengatakan Allah tapi tidak menuju Allah. Fahadza talqin, maka mengajarkan baiat secara talqin ini, secara nafi isbat ini, cara la ilaha illallah itu ditransmisikan dari seorang guru kepada muridnya. Itu nanti ada 3. 1, ditalkinkan, dibaiatkan dalam makom latifah dengan ismudat. Kemudian makom nafi isbat dengan la ilaha illallah. Nanti juga ada namanya makom tahlil bil lisan dengan lisan. Itu dibaiatkan bisa babi nuzul hadil ayah. Dan ini ayat yang kedua ini yang saya bacakan tadi turun ya menjadi ayat baiat, ayat talqin, yang talqinnya itu ya fi hadil ayah li ajli talqin lil khawas. Dan zikir ismudat, zikir nafi isbat itu, zikir talqin bil lisan, itulah yang menyebabkan ayat ini turun. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang litalqini lil khawas, dibaiatkan, ditalkan kepada orang-orang yang khusus. Jadi ini Bapak sekalian ya. Jadi betapa pentingnya guru. Kama qala fi bustanin as-syari'ah, seperti yang diungkapkan di dalam kitab Bustan as-syari'ah. Beliau mengatakan awaluman tamanna aqrabut thoriq, orang yang pertama berharap mendapatkan jalan terdekat, wa afdhal, dan orang yang termuliakan, wa ashalaha, dan orang yang tercerahkan, orang yang termudahkan, ya, minan nabi sallallahu alaihi wasallam, tercerahkan, termudahkan, termuliakan di baiat ini oleh Allah, oleh Nabi, ya Bapak sekalian, ini melalui 2 jalur. Jalur pertama adalah dari Syekh Abu Bakar Siddiq
karena beliau yang masih yang sudah umur dan selalu mendampingi Rasulullah, maka ditalkinkan yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian adalah min Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua ditalkin oleh oleh Rasulullah setelah mendapatkan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Fantadharun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyi fanazala Jibril alaihissalam. Kemudian dari situlah kalimat la ilaha illallah itu diwahyukan dari malaikat Jibril, lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian ditalkinkan, dibaiatkan kepada dua pintu. Pintu pertama adalah Syekh Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melahirkan Qadiriyah dan seterusnya. Kalau lewat Abu Bakar Siddiq melahirkan Naqsabandiyah. Seperti dengan mohon izin yang saya mendapatkan amanah untuk di dalam hal Naqsaband ini. Bapak sekalian, walakonna hadil kalimatu salata marot. Kemudian kalimat ini lalu dibacakan secara berturut-turut 3 kali ya, salah samarot. Ya, oleh malaikat Jibril tadi, la ilaha illallah, diajari. Malaikat Jibril ngajari la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mengajari kepada para sahabatnya. Ya. Dan ini semuanya akhirnya diajari oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada dua yang di awal, Abu Bakar dan Ali bin Thalib. Tsumma ja'ila ashabi falaqannahum jami'an. Kemudian juga ditalkinkan, dibaiatkan kepada sahabat semuanya. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab juga tarekoh. Utsman bin Affan walaupun kaya raya juga tarekoh, gitu loh. Karena itu di dalam kitab ini disebutkan pembaiatan dan pertalkinan oleh Rasulullah itu dilakukan terhadap semua sahabatnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar, jihadun nafs. Kita telah berkembali dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Karena ini sudah tauhid. Ketika masih perang melawan kaum kafir Quraisy, itu jihad kecil. Tapi kalau sudah melawan diri kita sendiri, itu jihad besar. Nah, jihad yang besar itu berarti memperkuat kalimat la ilaha illallah. Ya, lawannya siapa? Lawannya adalah nafsu kita. Hati kita mau ikut siapa? Hati kita menjadi penentu atau nafsu menjadi penentu. Di situ akal akan terpengaruh. Bagi orang yang suci, maka akal ikut hati. Al-qalbun kal malik. Hati itu seperti raja. Wal aklun kal wazir, dan akal itu seperti menteri. Menteri harus ikut presidennya, jangan dibalik. Ya. Jadi dengan demikian kita mengalahkan nafsu, kemudian memperkuat kolbun fuadanya, kemudian akal dan jawari mengikuti apa yang diperintahkan oleh kolbun yang latifah, yang lembut. Kama qala Rasulullah SAW, ada ika nafsuka allati baina janbaika. Musuhmu yang paling berbahaya ialah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu itu. Nah, artinya nafsu, artinya kesenangan, ya, dan sebagainya.
nafsu makan, nafsu syahwat, dan nafsu keduniaan. Itu musuh utama. Tapi, maaf Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri, termasuk kita semua, itu jelas-jelas musuh dunia itu. Loh kok dicari sekarang? Kok dikejar-kejar? Sampai lupa kepada pemilik dunia? Tidak mau bertorekoh? Tidak mau mendekatkan diri pada Allah? Aneh ya manusia itu. Nah, itu keanehan-keanehan yang nyata di dalam diri manusia. Maka Bapak sekalian, kalau seseorang sudah memenangi perang dengan nafsunya, mengendalikan nafsunya, maka orang ini berarti sudah memiliki basis tauhid yang kuat. Berarti apa? Itu mahabbah kepada Allah. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Jalil mengatakan, "Fala tahsulu mahabbatan lillahi ta'ala illa ba'da qahril a'da'i fi wujudika." Maka mahabbah mencintai Allah sendiri tidak akan digapai kecuali setelah menguasai musuh-musuh di dalam wujud dirimu sendiri, fi wujudika. Musuh itu sebetulnya ada diri kita. Musuh bahasa Jawa ya, ngumbar hawa nafsu. Musuh la'ibun walahwun, kesengsem, seneng-seneng saja, ya. Itu musuh kita, tapi kita seringkali masih bersendagurau dengan mereka. Minan nafsil amaroh, yang mencakup nafsu amaroh. Nafsu amaroh itu adalah nafsu yang mendapatkan di dalam nafsu tiranik. Itu dalam kitab Risalatul Mufidah yang para pemegang yang sudah ikut suluk di saya, insya Allah sudah saya bagi. Jadi orang masih tiranik, ghibah, memusuhi orang, hasad, tidak suka orang sukses. Pokoknya SMS lah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu adalah nafsul lawamah, nafsul amarah. Wa nafsul lawamah adalah nafsu yang bersifat mencela diri sendiri. Artinya masih punya kelemahan-kelemahan. Ya, malas beribadah. Nah, itu semua malas bersedekah. Itu semua masih ada nafsu. Eman-eman itu kan uang saya, ngapain mikirkan orang lain? Nah, kira-kira gitu ya. Wa nafsul malhamah, nafsu yang betul-betul jiwa yang menurut saya, menurut kitab ini adalah yang terilhami. Maka dengan demikian, Bapak sekalian, fatuhara zamiyah bahimiyah. Orang yang masih kuat nafsu amarah dan lawamahnya itu adalah memiliki sifat bahimiyah, binatang ternak. Mahwa al-aklun wasyurbun wan naum walahun. Orang yang masih kuat hanya hidup untuk makan. Ya, bukan makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Kemudian dia tidur. Dia melakukan berbuat sia-sia. Nah, ini semua adalah dari sifat-sifat sabu, adalah binatang asiba. Itu semua adalah binatang yang sabiyah. Apa binatang yang siba? Karena siba itu adalah binatang buas. Manusia juga bisa seperti binatang buas. Seperti apa? Kal ghadab, marah, ya, watsama satam, mencaci maki, ya, berteriak-teriak, wadzarbi, dia menghardik, menghasut, ya, memukul, ya, waqahar, suka memaksa, ya, keras. Itu kuat kalau masih
Ada lawamah dan nafsu lawamah dan amarah tadi. Manusia kalau tidak kuat juga memiliki sifat as-syaitaniyah kal kibir. Ya, setan kan kibir, iblis kan takabur. Wal ujub, suka menyombongkan diri, wal hasad, punya rasa hasad pada orang, wal hikdi, wal radalik, dan juga sikap dendam dan berbagai yang lainnya. Dzalika min afadil badaniyah wal qalbiyat wa qalbiyah. Itu semua secara nyata masuk di dalam diri manusia secara fisik, dan kalbunya itu menjadi kalbu yang tercela. Mengapa masih seperti ini? Ya kalbunya itu tidak dibersihkan. Karena itu mengapa kalau orang yang thariqah itu pertama yang diajarkan adalah latifatul qalbi, yang harus dicuci sedemikian rupa agar hatinya itu bersih. Para sahabat rahimakumullah, mari kita lanjutkan sedikit. Fa idza tatahharu minha, jika engkau lebih dan sudah mampu membersihkan dari nafsu-nafsu tersebut, ya, faqad taharta min aslid dzunub, maka engkau telah membersihkan dari segala sumber dosa. Ya. Fa anta minal mutahhina wat tawabin, dan itu semua adalah engkau telah melakukan pensucian dan pentaubatan. Seperti apa? Kama qala ta'ala, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sungguh sangat senang orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan Allah juga mencintai orang yang bersuci, mensucikan diri. Qad aflaha man zakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi zikir dan sholat, cara mensucikan diri. Bapak Ibu sekalian, faman taba'an mujarrati dhahirat dzunub, ya, maka dengan adapun orang sekedar tobat dari dosa lariah, maka tidak termasuk di dalam faman taba'an dhahirat dzunub layat hulu min hadil ayah, nggak masuk seperti ini. Iya, dia tobat, habis tobat kumat. Nah, nggak masuk. Kalimat Allah, kalimat tauhid itu nggak masuk. Wa in kana ta'iban, maka dia disebut orang bertobat tapi bukan ahli tobat. Wa in kana ta'iban lakinna laisa bitawab. Iya, dia orang taubat tapi bukan pentaubat. Ya, karena dia tidak melakukan kebenaran di dalam melakukan taubatnya itu dan setelahnya itu. Fa innahu lafdzun, maka sesungguhnya redaksi yang digunakan ayat ini menggunakan bentuk apa? Bentuk superlatif, mubalaghati, yaitu at-tawwab. Tawab artinya berulang-ulang, jangan berhenti. Superlatif. Kalau orang yang sudah thariqah naqsyabandi, setiap malam sholat taubat. Insya Allah. Karena disitulah kita terjaga. Wal muradu minhu taubatul khawas, dan inilah yang disebut dengan taubatnya orang yang khawas. Bapak sekalian yang saya hormati, saya pikir itu dulu hari ini. Ya, sebetulnya masih panjang, tapi kira-kira singkat kata, orang yang taubatan nasuha itu atau taubatan khawas itu, Anda kira-kira simulasinya, Anda mencabut rumput yang mengganggu tanaman kita seakar-akarnya. Dan itu melalui talqin baiat oleh gurunya. Tapi kalau tidak masuk thariqah, itu orang tobat seperti hanya menggunting rumput. Akarnya tidak ada. Jadi saat itu muncul lagi. Nah, karena itulah bedanya
orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang bertorikoh dengan tidak bertorikoh. Ini bedanya kira-kira seperti itu. Kalau orang bertorikoh mengangkat akarnya dari seluruh penyakit hati. Kalau orang yang tidak bertorikoh hanya menggunting. Menggunting itu saat tertentu zikir, saat itu lupa. Maka dari itu masih banyak orang yang doknyeng. Kadang-kala zikir, kadang-kala tidak. Dan tidak dalam posisi mutawwamah di dalam menjalankan minat tawabina wa yuhibbul minal mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang bersuci. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alaikum minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.